Pasar Baghdad di bulan Ramadan biasanya riuh oleh suara pedagang. Namun siang itu, suasana mendadak senyap. Di bawah sebuah tenda besar tempat para musafir beristirahat, seorang pria berdiri dengan jubah hitam megah dengan kalung salib besar di dadani. Ia adalah Pendeta Julian, seorang orator ulung dari negeri jauh yang sengaja datang untuk menguji keimanan penduduk Baghdad di saat mereka sedang lemas karena berpuasa. "Wahai kaum muslimin yang sedang menahan lapar," seru Julian dengan suara bariton yang menggema. "Kalian memuji Tuhan kalian sebagai Zat yang Maha Kuasa. Kalian katakan ia bisa melakukan apa saja. Namun, aku punya satu pertanyaan yang akan meruntuhkan seluruh bangunan iman kalian." Orang-orang mulai berkerumun. Julian tersenyum licik sebelum melanjutkan. "Jika Tuhanmu benar-benar Maha Kuasa, bisakah ia mengubah dirinya menjadi manusia? Jika kau jawab, bisa, maka ia bukan lagi Tuhan yang tunggal karena ia butuh makan dan tidur seperti kita. Jika kau jawab, tidak bisa, maka kau baru saja mengakui bahwa Tuhanmu tidak Maha Kuasa karena ada satu hal yang tidak sanggup ia lakukan. Pilih yang mana, wahai orang-orang Baghdad?" Keheningan yang mencekam menyelimuti pasar. Para ulama yang ada di sana tampak berbisik gusar, mencari celah logika untuk menjawab paradoks yang menjebak tersebut. Di saat kegemparan itu memuncak, muncullah seorang pria dengan sorban yang sedikit miring, menjinjing sebuah cermin perunggu tua yang baru saja ia beli. Itulah Abu Nawas. Pendeta Julian melihat Abu Nawas mendekat. Ia mengenali sosok yang sering disebut sebagai orang paling cerdik di Baghdad itu. "Ah, Abu Nawas, kemarilah. Beritahu kawan-kawanmu yang ketakutan ini, apakah Tuhanmu mampu merendahkan dirinya menjadi manusia yang lemah demi membuktikan kekuasaannya?" Abu Nawas meletakkan cermin perunggunya di atas tanah, lalu mengusap jenggotnya sambil tersenyum jenaka. "Tuan pendeta yang sangat logis," ujar Abu Nawas lembut. "Pertanyaanmu sungguh cerdik, namun ia seperti orang yang bertanya, bisakah Tuhan menciptakan sebuah batu yang sangat berat sehingga ia sendiri tak mampu mengangkatnya? Kau mencoba menjebak kekuasaan Tuhan dengan menggunakan kelemahan makhluk." Abu Nawas mengambil sepotong arang dari tukang roti di dekatnya, lalu menggambar angka 1 yang sangat besar di atas tanah. "Tuan Julian, mari kita bicara matematika sebentar. Kau setuju bahwa Tuhan itu sempurna, bukan?" "Tentu," jawab Julian mantap. "Dan kau setuju bahwa manusia itu penuh kekurangan?" "Sangat setuju," sahut Julian lagi. Abu Nawas melingkari angka 1 tersebut. "Kekuatan Tuhan adalah seperti angka 1 yang murni. Ia tidak butuh angka lain untuk menjadi dirinya sendiri. Sedangkan manusia adalah seperti angka 0. Ia kosong jika berdiri sendiri. Sekarang, kau bertanya, bisakah angka 1 menjadi angka 0? Jika angka 1 menjadi 0, maka ia kehilangan jati dirinya sebagai angka 1. Ia bukan lagi angka yang punya nilai. Ketidakmampuan angka 1 untuk menjadi 0 bukanlah karena ia lemah, melainkan karena ia terlalu sempurna untuk menjadi sesuatu yang cacat. Tuhan tidak menjadi manusia bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena menjadi manusia adalah sebuah kelemahan, dan Tuhan Maha Suci dari segala bentuk kelemahan." Abu Nawas mengangkat cermin perunggu yang dibawanya ke hadapan wajah Pendeta Julian. "Lihatlah cermin ini, Tuan. Jika cermin ini sangat jernih, ia akan memantulkan wajahmu dengan sempurna. Tapi, bisakah cermin ini menjadi wajahmu? Bisakah ia mulai berkeringat, merasa lapar, atau terluka seperti kulitmu? Jika cermin itu tiba-tiba berubah menjadi daging dan tulang seperti wajahmu, maka ia tidak lagi berfungsi sebagai cermin. Ia kehilangan sifat kemurniannya. Begitu pula Tuhan. Menjadi manusia berarti Tuhan harus tunduk pada waktu, ruang, rasa lapar, dan kematian. Mengatakan Tuhan bisa menjadi manusia sama saja dengan mengatakan Tuhan bisa menjadi tidak berkuasa. Itu adalah kontradiksi logis. Kekuasaan Tuhan hanya berlaku pada hal-hal yang mungkin bukan pada hal-hal yang mustahil secara zatnya, karena akan membatalkan sifat ketuhanannya itu sendiri. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis yang membungkam keraguan di hati para pendengar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Allah. Allah memiliki 70.000 hijab, penghalang, dari cahaya dan kegelapan. Seandainya ia membukanya, niscaya keagungan wajahnya akan membakar habis seluruh makhluk yang dipandangnya. Hadis riwayat Muslim. Tuan Julian, jika Tuhanmu bisa muat di dalam tubuh manusia yang kecil dan fana, maka ia bukanlah Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami adalah Zat yang membuat jagat raya ini terasa seperti butiran pasir di tangannya. Menanyakan,
bisakah ia menjadi manusia, adalah seperti menanyakan, bisakah samudera luas masuk ke dalam sebuah botol kecil tanpa tumpah? Botolnya yang akan pecah, Tuan, bukan samudera yang mengecil. Pendeta Julian terdiam. Ia terpaku melihat cermin perunggu di tangan Abu Nawas. Argumen, kesempurnaan tidak bisa menjadi cacat, adalah tamparan logika yang sangat keras. Para pedagang dan jamaah yang tadinya lemas, karena lapar tiba-tiba berdiri dan meneriakkan takbir. Julian mencoba membasahi bibirnya yang kering. Ia tidak menyangka akan menghadapi logika sekuat ini di sebuah pasar. Argumentasi yang menarik, Abu Nawas, gumam Julian dengan nada yang mulai goyah. Tapi jangan senang dulu. Besok aku akan kembali. Jika Tuhanmu begitu besar sehingga tak bisa menjadi manusia, lalu bagaimana ia bisa mendengar 2 jutaan manusia sekaligus tanpa bingung? Bukankah itu juga sebuah kemustahilan? Abu Nawas hanya tertawa kecil. Datanglah besok, Tuan. Tapi saranku, bawa otak yang lebih tajam, karena logikamu hari ini tumpul seperti pisau karatan. Matahari keesokan harinya di pasar Baghdad terasa lebih terik, namun kerumunan orang justru semakin menyemut. Kabar tentang Abu Nawas yang mematahkan logika pendeta Julian telah menyebar ke seantero kota. Julian kembali berdiri, wajahnya tampak lebih serius. Tangannya menggenggam sebuah lonceng kecil yang ia bunyikan untuk menarik perhatian. Abu Nawas, seru Julian begitu melihat sosok yang dicarinya muncul di antara kerumunan pedagang karpet. Kemarin kau bicara soal kesempurnaan. Baiklah, namun, mari kita bicara soal kapasitas. Kau bilang Tuhanmu maha mendengar. Di dunia ini ada jutaan manusia, ribuan bahasa, dan miliaran bisikan hati yang terjadi dalam satu detik yang sama. Bagaimana mungkin Tuhan yang, 1. Bisa fokus mendengar doa seorang budak di ruang bawah tanah, sekaligus mendengar keluhan pedagang di pasar, tanpa merasa bingung atau tertukar? Bukankah fokus itu butuh pembatasan? Jika Tuhan fokus pada semuanya, maka ia tidak fokus pada siapa-siapa. Pikirkanlah, lanjut Julian sambil membunyikan loncengnya berkali-kali. Suara-suara ini saling tumpang tindih. Jika aku bicara bersamaan dengan 10 orang di sini saja, kau pasti akan pusing mendengarnya. Bagaimana mungkin Tuhanmu tidak pusing mendengar miliaran frekuensi suara secara bersamaan? Apakah Tuhanmu punya telinga sebanyak jumlah manusia? Ataukah sebenarnya doa kalian hanya masuk ke dalam tumpukan antrean yang tak pernah selesai? Abu Nawas berjalan perlahan ke tengah lingkaran. Ia membawa sebuah mangkuk berisi air jernih dan meletakkannya di bawah sinar matahari yang menembus celah atap pasar. Tuan pendeta yang sangat terbatas, ujar Abu Nawas sambil menunjuk ke arah matahari di langit. Lihatlah matahari itu. Saat ini, ia menyinari kepalamu, ia menyinari janggutku, ia menyinari setiap butir debu di pasar ini, dan ia juga menyinari setiap ombak di samudera yang jauh dari sini. Katakan padaku, apakah matahari itu harus membagi dirinya menjadi jutaan potongan untuk menyinari kita semua? Julian terdiam sejenak. Tentu tidak. Sinarnya terpancar ke segala arah secara alami. Apakah matahari merasa bingung atau lelah karena harus menerangi jutaan benda dalam satu detik yang sama? Tanya Abu Nawas lagi. Tidak, karena itu adalah sifat dasarnya sebagai sumber cahaya, jawab Julian. Abu Nawas tersenyum kemenangan. Tuan Julian, jika matahari yang hanya makhluk ciptaan Tuhan saja mampu fokus menyinari miliaran benda tanpa kehilangan cahayanya dan tanpa merasa lelah, apalagi sang pencipta matahari itu sendiri? Tuhan kami tidak mendengar dengan telinga yang terbuat dari daging dan gendang suara yang bisa pecah karena kebisingan. Pendengaran Tuhan adalah ilmunya. Baginya, miliaran doa manusia di seluruh semesta ini tidak lebih rumit daripada satu bisikan kecil. Mengatakan Tuhan akan pusing mendengar banyak suara adalah seperti mengatakan samudera akan penuh hanya karena kau menjatuhkan setetes air mata ke dalamnya. Abu Nawas melangkah mendekati Julian. Suaranya kini lebih berat dan berwibawa. Kesalahanmu, Tuan, adalah kau membayangkan Tuhan berada di dalam waktu. Bagimu, suara harus datang satu persatu secara berurutan. Tapi bagi Tuhan, waktu adalah ciptaannya. Bagi Tuhan, masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah satu lembaran yang terbuka lebar. Miliaran doa yang kau anggap bersamaan, itu adalah hal yang sangat sepele bagi zat yang menciptakan pendengaran itu sendiri. Tuhan tidak butuh antrean, karena baginya, tidak ada yang namanya banyak atau sedikit. Semuanya adalah ada
di hadapannya. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis yang membuat bulu kuduk para pendengar merinding. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam hadis Qudsi, "Aku berada sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan Julian, Tuhan kami begitu dekat sehingga ia lebih dekat dari urat leher kami sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang berada di dalam hatimu bisa bingung mendengar suaramu? Hanya Tuhan yang Maha Satulah yang bisa mendengar semuanya. Karena jika Tuhan itu banyak, maka mereka akan saling berebut untuk mendengar. Pendeta Julian terdiam, tangannya yang memegang lonceng perlahan turun. Analogi matahari benar-benar meruntuhkan argumen, keterbatasan fokus yang ia banggakan. Orang-orang di pasar bertakbir. Suara mereka bergemuruh menggetarkan tenda-tenda pedagang. Julian menarik napas panjang. Wajahnya yang tadi merah karena semangat kini mulai tampak pucat. Logikamu sangat tajam, Abu Nawas. Kau menggunakan alam untuk menjelaskan yang tak terlihat. Karena alam adalah ayat-ayat Tuhan yang bisu, Tuan, jawab Abu Nawas tenang. Julian menatap Abu Nawas dengan pandangan yang berbeda. Ada sedikit rasa hormat yang mulai tumbuh di matanya. Baiklah. Besok adalah hari ketiga. Jika Tuhanmu Maha Mendengar dan Maha Kuasa, lalu mengapa ia membiarkan dunia ini penuh dengan kejahatan dan penderitaan? Jika ia mendengar dua orang yang terzalimi, mengapa ia tidak langsung menghancurkan si penzalim? Apakah Tuhanmu hanya mendengar tapi tidak mampu bertindak? Atau ia memang sengaja membiarkan penderitaan itu? Abu Nawas mengangguk. Pertanyaan klasik tentang keadilan. Datanglah besok, Tuan Pendeta. Kita akan bicara tentang mengapa ada bayangan di balik cahaya. Hari ketiga di pasar Baghdad. Aroma gulai kambing dan roti bumbu mulai memenuhi udara sore, menggoda iman para penduduk yang sedang menahan lapar. Namun, perhatian massa tidak teralihkan dari tenda besar di tengah pasar. Pendeta Julian berdiri di sana, kali ini tanpa lonceng. Wajahnya tampak lebih lelah, namun matanya masih memancarkan api perdebatan. Abu Nawas. Julian berseru saat melihat Abu Nawas berjalan santai sambil membawa sekeranjang buah zaitun. Kemarin kau bilang Tuhan Maha Mendengar dan tak pernah bingung. Tapi lihatlah dunia ini. Jika ia mendengar rintihan anak yatim yang kelaparan, mengapa ia tak turunkan roti dari langit? Jika ia mendengar jeritan orang yang dizalimi penguasa, mengapa ia tak sambar si penzalim dengan petir saat itu juga? Jika Tuhanmu Maha Kuasa dan Maha Penyayang, mengapa penderitaan dan kejahatan dibiarkan merajalela? Apakah Tuhanmu sedang tidur? Atau ia memang menikmati tontonan duka kami? Pikirkanlah secara jujur, lanjut Julian, suaranya merendah namun tajam. Jika aku punya kekuatan untuk menghentikan seorang pencuri yang hendak membunuh, dan aku diam saja, maka aku dianggap jahat. Lalu bagaimana dengan Tuhanmu? Ia punya kuasa mutlak, tapi ia diam melihat ribuan kejahatan setiap detik. Apakah ini yang kau sebut maha adil? Ataukah sebenarnya Tuhanmu hanya diam, karena ia memang tidak sanggup mengubah hati manusia? Abu Nawas meletakkan keranjang zaitunnya. Ia tidak langsung menjawab, melainkan menunjuk ke arah seorang tabib di pojok pasar yang sedang mengobati seorang pemuda. Tuan Julian, panggil Abu Nawas. Lihatlah tabib itu. Ia membawa pisau. Ia melukai kulit pemuda itu, dan ia membuat pemuda itu menjerit kesakitan. Jika ada orang asing yang baru datang dan hanya melihat adegan itu tanpa tahu apa yang terjadi, ia akan berteriak, "Lihat, tabib itu jahat. Ia menyiksa orang yang lemah." Benar begitu. Julian mengangguk pelan. Ya, jika ia tidak tahu tujuannya. Tepat, sahut Abu Nawas. Tuan, kau melihat penderitaan di dunia ini seperti orang asing yang hanya melihat pisau tabib namun buta akan penyakit yang sedang disembuhkan. Allah memberikan penderitaan bukan karena ia tidak berdaya, tapi karena dunia ini adalah ruang pengobatan. Terkadang, rasa sakit adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan nanah kesombongan dari jiwa manusia. Terkadang, kemiskinan adalah caranya menyelamatkan seseorang dari penyakit kikir. Kita berteriak karena kita hanya melihat pisaunya, sementara Tuhan melihat kesembuhan jiwa kita di akhirat nanti. Abu Nawas mengambil selembar kertas putih bersih dan mengangkatnya. Tuan Julian, jika aku menggambar dengan tinta putih di atas kertas putih ini, bisakah kau melihat gambarku? Tentu tidak, jawab Julian.
Maka aku butuh tinta hitam yang pekat agar garis-garis keindahan bisa terlihat, lanjut Abu Nawas. Begitu jugalah dunia. Jika Tuhan menciptakan dunia tanpa penderitaan, tanpa rasa sakit, dan tanpa kejahatan, maka kau tidak akan pernah tahu apa itu kebaikan, apa itu sabar, dan apa itu syukur. Kejahatan dibiarkan ada agar kebaikan memiliki makna. Penyaliman dibiarkan terjadi agar keadilan menjadi sesuatu yang diperjuangkan. Tuhan tidak diam. Ia sedang memberikan kita panggung untuk memilih. Apakah kita akan menjadi tinta hitam yang merusak, atau menjadi garis kebaikan yang memperindah lukisan kehidupan. Abu Nawas menyitir sebuah hadis yang sangat dalam maknanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim, dan beliau juga bersabda, besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Dan jika Allah mencintai suatu kaum, maka ia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Tuan Julian, jika dunia ini sudah sempurna dan tanpa penderitaan, maka untuk apa ada surga? Tuhan tidak menjadikan dunia sebagai tempat pembalasan, tapi tempat penyaringan. Penzalim yang kau lihat tertawa hari ini, sebenarnya sedang mengumpulkan api untuk dirinya sendiri. Dan orang tertindas yang menangis hari ini, sebenarnya sedang menabung kemuliaan yang takkan habis di sisinya. Pendeta Julian menarik napas panjang. Argumen, tabib, dan tinta putih hitam menyentuh bagian terdalam dari keraguannya. Selama ini ia melihat penderitaan sebagai bukti ketiadaan Tuhan, namun Abu Nawas justru menunjukkannya sebagai bukti adanya rencana besar Tuhan. Julian menunduk, menatap debu di kakinya. Kau mengatakan bahwa penderitaan adalah bagian dari cinta Tuhan. Cinta yang menyelamatkan, Tuan, bukan cinta yang memanjakan, jawab Abu Nawas tenang. Julian menatap kerumunan muslim yang sedang lapar namun tampak tenang menunggu adzan. Ia melihat keikhlasan di wajah mereka. Baiklah, Abu Nawas, suara Julian mulai bergetar. Besok adalah hari keempat. Aku punya satu pertanyaan terakhir yang paling pribadi. Jika Tuhanmu begitu mencintai manusia, mengapa ia membiarkan ada banyak agama? Mengapa ia tidak buat satu saja agar manusia tidak saling bunuh demi membelanya? Mengapa ia seolah-olah bersembunyi di balik kerumitan teologi? Abu Nawas tersenyum misterius. Itu karena Tuhan ingin melihat siapa yang mencarinya dengan hati, dan siapa yang mencarinya hanya untuk memenangkan perdebatan. Sampai jumpa besok, Tuan Julian. Sinar matahari sore di Baghdad mulai meredup, menyisakan semburat jingga yang memantul di kubah-kubah masjid. Pendeta Julian berdiri di tempat biasanya, namun kali ini ia tidak berteriak. Suaranya terdengar lebih berat, seolah beban pikirannya dari hari-hari sebelumnya mulai menumpuk. Abu Nawas, panggil Julian saat melihat sang pujangga mendekat dengan wajah yang tetap tenang meski sedang berpuasa. Aku telah merenungkan jawaban-jawabanmu. Namun, ada satu hal yang membuatku sangsi akan kasih sayang Tuhanmu. Jika ia benar-benar ingin disembah dan dicintai, mengapa ia menciptakan begitu banyak jalan yang berbeda? Mengapa ada banyak agama yang saling mengklaim kebenaran? Mengapa ia seolah-olah bersembunyi di balik tabir rahasia dan membiarkan manusia saling bertikai tentang siapa dirinya? Jika ia muncul secara nyata di langit setiap hari, bukankah dunia ini akan damai dalam satu sujud yang sama? Kalian bilang Islam adalah jalan yang lurus, lanjut Julian sambil menunjuk ke arah kerumunan. Tapi di luar sana, jutaan orang merasa jalan mereka yang paling benar. Mengapa Tuhan membiarkan kerumitan ini? Mengapa ia tidak menampakkan diri saja, agar tak ada lagi ruang untuk ragu? Membiarkan manusia memilih di tengah kebingungan adalah seperti melepas orang buta di tengah pasar yang ramai. Bukankah itu sebuah kekejaman? Abu Nawas mengambil sebuah koin emas dari sakunya dan memutarnya di atas meja pedagang kayu. Tuan Julian, ujar Abu Nawas lembut. Bayangkan ada seorang raja yang sangat agung. Ia ingin tahu siapa di antara rakyatnya yang benar-benar mencintainya karena pribadinya, dan siapa yang hanya patuh karena takut akan pedangnya. Suatu hari, sang raja mengumumkan bahwa ia akan menerima tamu di istananya, namun ia duduk di balik tirai sutra yang tebal. Abu Nawas menatap Julian dengan dalam. Sang raja mengirimkan banyak utusan ke desa-desa dengan membawa surat yang berisi petunjuk jalan menuju istana. Namun, di tengah jalan, ada banyak penipu yang membuat papan penunjuk jalan palsu untuk menyesatkan orang. Jika sang raja berdiri di alun-alun kota dengan pedang terhunus dan mahkota yang berkilau, maka semua orang, termasuk para pengkhianat dan penjilat, akan sujud menyembahnya karena takut.
Tapi dengan bersembunyi di balik tirai, sang raja sedang menyaring, siapa yang cukup cerdas untuk mempelajari surat-suratnya, dan siapa yang cukup tulus untuk terus mencari meski jalannya berliku. Abu Nawas melangkah maju, tangannya menunjuk ke arah dada Julian. Tuhan tidak bersembunyi, Tuan. Ia menampakkan diri melalui jutaan tanda di alam semesta. Namun, ia memberikan manusia kehendak bebas. Keberagaman agama adalah ujian bagi akal dan hati manusia. Jika Tuhan memaksa semua orang untuk beriman dengan menampakkan dirinya secara fisik, maka iman tidak lagi memiliki nilai. Itu bukan lagi iman, tapi paksaan. Tuhan ingin kau menemukannya melalui proses berpikir, melalui rindu, dan melalui pencarian yang jujur. Kebenaran itu seperti matahari. Meskipun ada 1000 awan yang mencoba menutupinya, orang yang benar-benar mencari cahaya akan tahu kemana harus menghadap. Abu Nawas kemudian menyitir sebuah hadis yang menjelaskan bahwa pada dasarnya, setiap manusia memiliki radar menuju kebenaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah, kesucian potensi iman, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan Julian, Tuhan sudah menanamkan kompas di dalam setiap hati manusia. Agama-agama yang kau sebut membingungkan, itu seringkali adalah hasil dari tangan-tangan manusia yang mengubah pesan asli para nabi demi kepentingan duniawi. Islam datang bukan untuk menambah kebingungan, tapi untuk membersihkan kompas itu agar kembali menunjuk ke arah yang satu. Tuhan tidak menyesatkanmu. Ia memberimu akal untuk membedakan mana emas murni dan mana tembaga yang disepuh. Pendeta Julian terdiam membisu. Analogi, raja di balik tirai, membuat hatinya bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini ia menuntut Tuhan untuk menampakkan diri, karena ia malas untuk mencari dengan jujur. Ia menginginkan bukti fisik, sementara kebenaran sejati menuntut bukti spiritual. Julian tertunduk. Tangannya yang biasanya menggenggam salib dengan kencang kini mulai melemas. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin membantah. Jadi, gumam Julian dengan suara serak, Tuhan memberikan pilihan agar ia tahu siapa yang mencintainya dengan sukarela. Tepat, jawab Abu Nawas. Sebab cinta yang dipaksa bukanlah cinta, melainkan perbudakan. Dan Tuhan tidak butuh budak, ia butuh hamba yang mencinta. Julian menatap wajah Abu Nawas yang tersenyum tulus. Air mata mulai menggenang di sudut mata sang pendeta. Abu Nawas, jika memang Islam adalah pemurni kompas itu, mengapa aku masih merasa takut untuk melangkah? Abu Nawas memegang bahu Julian. Ketakutanmu adalah sisa-sisa kegelapan yang takut akan datangnya fajar. Besok adalah hari terakhir Ramadan, Tuan. Datanglah saat takbir berkumandang, dan kita akan lihat apakah hatimu masih ingin bersembunyi. Malam terakhir Ramadan menyelimuti Baghdad dengan selimut ketenangan yang magis. Gema takbir mulai berkumandang dari menara-menara masjid, bersaut-sautan seperti gelombang samudera yang memuji kebesaran Sang Pencipta. Pasar yang biasanya riuh kini berubah menjadi lautan manusia yang syahdu. Pendeta Julian berdiri di tempat yang sama, namun pundaknya tak lagi tegap menantang. Ia menatap langit malam, mendengarkan kalimat Allahu Akbar yang menggetarkan udara. Saat Abu Nawas muncul, Julian tidak lagi memegang lonceng atau menunjuk-nunjuk. Ia hanya memegang sebuah gulungan kitab suci lamanya dengan tangan yang sedikit bergetar. Abu Nawas, suara Julian parau, nyaris berbisik. 4 hari ini kau telah meruntuhkan dinding-dinding logikaku. Namun, hatiku masih berdiri di ambang pintu. Jika Tuhan begitu agung sehingga tak mungkin menjadi manusia, jika ia begitu jauh di atas arsinya, bagaimana mungkin aku, manusia yang kerdil dan penuh dosa ini, bisa benar-benar mengenalnya? Tanpa Tuhan yang berwujud manusia, aku merasa seperti yatim piatu di tengah semesta yang luas. Beritahu aku, bagaimana aku bisa menyentuh cintanya jika ia tetap menjadi rahasia yang tak tersentuh? Aku butuh sesuatu yang bisa kupeluk, Abu Nawas. Lanjut Julian, air mata mulai mengalir di pipinya. Kalian punya buku, kalian punya aturan. Tapi di mana kehadiran Tuhan yang bisa kulihat dengan mataku? Jika ia tak menjadi manusia, bukankah ia hanya akan menjadi konsep filsafat yang dingin di dalam kepalaku? Abu Nawas mendekat. Ia tidak lagi membawa barang dagangan. Ia hanya membawa sebuah lampu minyak kecil dan mengajak Julian menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit Baghdad. Tuan Julian, lihatlah bulan itu, ujar Abu Nawas lembut. Indah, bukan? Cahayanya lembut, menenangkan,
dan kau bisa menatapnya tanpa membuat matamu buta. Tapi, tahukah kau dari mana cahaya itu berasal? Julian menjawab pelan, dari matahari. Tepat, sahut Abu Nawas. Matahari itu begitu dahsyat. Jika ia turun ke bumi dan menjadi penduduk di pasar ini, maka seluruh Baghdad akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Karena keagungannya, matahari tak perlu turun ke jalanan untuk membuktikan cintanya pada bunga-bunga yang mekar. Ia cukup mengirimkan cahayanya. Dan bulan adalah utusan yang memantulkan cahaya itu dengan lembut agar kau bisa menikmatinya di tengah kegelapan malam tanpa terbakar. Begitulah para nabi, Tuan Julian. Kami tidak menyembah bulan, nabi, tapi kami mencintai nabi karena di dalam diri merekalah kami melihat pantulan sifat-sifat Tuhan yang paling sempurna. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk dicintai. Ia mengirimkan manusia pilihan sebagai cerminnya agar kita bisa mengenalnya tanpa hancur oleh keagungannya. Abu Nawas memegang tangan Julian, menuntunnya melihat orang-orang yang sedang bersalam-salaman dengan penuh kasih di pasar. Kau ingin memeluk Tuhan? Tuan, kau tidak memeluk Tuhan dengan tangan dagingmu, tapi kau memeluknya dengan kepatuhanmu. Saat kau memberi makan anak yatim karena perintahnya, di sanalah kau merasakan pelukan rahmatnya. Saat kau bersujud dalam sunyi dan meneteskan air mata taubat, di sanalah kau menyentuh kehadirannya. Islam tidak memberimu Tuhan yang bisa mati atau terluka, karena Tuhan yang bisa mati takkan bisa menolongmu saat kau mati. Islam memberimu Tuhan yang maha hidup, yang cintanya mengalir lewat nafasmu, lewat detak jantungmu, dan lewat wahyu yang membimbing akalmu. Manusia akan pergi, Tuan, tapi Tuhan yang tak menjadi manusia akan selalu ada untukmu, selamanya. Abu Nawas membisikkan sebuah ayat yang membuat pertahanan terakhir Julian runtuh sepenuhnya. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Quran Surat Al-Hasyr, 24. Tuan Julian, lihatlah ke dalam hatimu sekarang. Suara takbir yang kau dengar itu, apakah ia terdengar seperti ancaman, atau seperti panggilan pulang bagi seorang anak yang telah lama tersesat? Pendeta Julian jatuh terduduk di atas marmer pasar. Ia melepaskan gulungan kitabnya dan menutup wajahnya dengan kedua tangan, terisak sejadi-jadinya. Kebenaran yang selama ini ia coba lawan dengan logika, kini mengalir deras menghanyutkan egonya. Ia menyadari bahwa selama ini ia mencari Tuhan di dalam keterbatasan wujud, padahal Tuhan jauh lebih dekat daripada detak nadinya sendiri. Julian mengangkat kepalanya, menatap Abu Nawas dengan mata yang kini bersinar terang. Cukup, Abu Nawas. Cukup. Cahaya itu tidak lagi ada di langit. Ia sudah membakar kegelapan di dadaku. Aku tidak lagi butuh Tuhan yang menjadi manusia, karena aku sudah menemukan Tuhan yang memanusiakan jiwaku. Di hadapan ribuan penduduk Baghdad yang menyaksikan dengan mata berkaca-kaca, Pendeta Julian menjabat tangan Abu Nawas. Dengan suara mantap yang menghapus segala keraguan 4 hari sebelumnya, ia berucap, takbir membahana lebih keras dari sebelumnya. Pasar Baghdad pecah dalam tangis haru. Abu Nawas memeluk saudara barunya itu erat-erat. Malam itu, bukan hanya Ramadan yang berakhir, tapi juga berakhirnya sebuah pencarian panjang seorang hamba menuju Tuhannya yang Maha Esa. Gema takbir berganti menjadi riuh rendah perayaan Idul Fitri. Baghdad bersolek dengan warna-warni kain sutra, wangi kue gandum yang dipanggang dengan madu, dan tawa anak-anak yang berlarian di jalanan. Namun, di sudut sebuah taman yang menghadap ke sungai Tigris, Julian, yang kini telah memilih nama baru, Yahya, duduk termenung. Ia tidak mengenakan jubah kebesarannya lagi, melainkan gamis putih sederhana. Meskipun telah bersyahadat, gurat kesedihan masih menggelayuti wajahnya. Ia menatap aliran air sungai dengan pandangan kosong, seolah beban masa lalunya lebih berat daripada arus sungai tersebut. Saat itulah, Abu Nawas muncul sambil membawa nampan berisi manisan buah tin. Abu Nawas, sapa Yahya dengan nada berat. Semua orang bergembira, tapi hatiku merasa seperti pencuri di tengah pesta ini. Puluhan tahun aku berdiri di mimbar gereja, mengajarkan apa yang kini aku sadari sebagai kekeliruan. Aku telah memimpin ribuan orang menuju pemahaman yang salah tentang Tuhan. Bagaimana mungkin satu kalimat syahadat bisa menghapus tinta hitam yang sudah meresap begitu dalam ke dalam jiwaku? Apakah Tuhan benar-benar seadil itu hingga membiarkan orang sepertiku masuk ke barisan yang sama dengan kalian yang sudah sujud sejak lahir? Ia menatap tangannya. Tangan ini telah memberkati hal-hal yang tidak seharusnya.
Lidah ini telah merangkai kata-kata yang membelenggu akal. Aku merasa syahadatku adalah sebuah pelarian, bukan pembersihan. Abu Nawas meletakkan nampannya, lalu ia mengambil sebuah koin dinar emas dari sakunya. Tanpa ragu, ia melemparkan koin itu ke dalam kubangan lumpur di pinggir taman, lalu menginjak-injaknya hingga koin itu hilang tertutup tanah hitam yang becek. Tuan Yahya, lihatlah koin itu, ujar Abu Nawas tenang. Ia sekarang kotor, bau, dan tak terlihat. Jika kau menemukannya di jalan dalam kondisi seperti itu, apakah kau akan membuangnya ke sungai karena menganggapnya sudah tak berharga lagi? Yahya mengerutkan dahi. Tentu tidak. Aku akan mengambilnya, mencucinya dengan air bersih, dan ia akan kembali menjadi emas yang berharga. Abu Nawas tersenyum, matanya berbinar jenaka. Begitulah jiwamu, wahai saudaraku. Seberapa lama pun koin itu terendam dalam lumpur kekeliruan, zatnya tetaplah emas. Lumpur itu tidak pernah mengubah emas menjadi tembaga. Ia hanya menutupi sinarnya. Islam tidak memintamu untuk mengganti jiwamu, tapi memintamu untuk membasuhnya. Saat kau bersyahadat, kau sedang mengguyurkan air kebenaran ke atas koin jiwamu. Dan ketahuilah, emas yang baru saja dibersihkan dari lumpur yang sangat tebal, terkadang nampak lebih berkilau karena sang pemilik akan menjaganya lebih hati-hati agar tidak jatuh lagi ke tempat yang sama. Abu Nawas kemudian menunjuk ke arah pepohonan kurma yang tumbuh subur dan berbuah lebat di sekitar mereka. Kau merasa masa lalumu adalah tumpukan sampah dosa? Tuan Yahya, perhatikan pohon itu. Ia tumbuh subur bukan karena disiram parfum, tapi karena akarnya menyerap kotoran dan sampah yang membusuk di dalam tanah. Tanpa sampah yang membusuk itu, pohon tersebut tidak akan punya kekuatan untuk menghasilkan buah yang manis. Tuhanmu bukan hanya Maha Pengampun, tapi Ia juga Maha Mengubah. Tuhan mampu mengambil sampah masa lalumu, pengetahuanmu tentang kitab-kitab lama, pengalamanmu berdebat, dan retorikamu, lalu mengubahnya menjadi pupuk untuk memperkuat dakwahmu di masa depan. Kelebihanmu adalah kau tahu persis rasanya berada di kegelapan, sehingga kau bisa menuntun orang lain menuju cahaya dengan lebih bijak daripada kami yang tak pernah merasakannya. Abu Nawas kemudian merangkul bahu Yahya dan membisikkan sebuah jaminan yang datang dari lisan yang paling jujur. Ketahuilah, ketika Amru bin Ash hendak masuk Islam dan merasa ragu karena dosa-dosa masa lalunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Wahai Amru, tidakkah engkau tahu bahwa Islam menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Dan bahwa hijrah menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya? Dan bahwa haji menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya?" Hadis riwayat Muslim. Tuhanmu tidak sedang melakukan barter atau tawar-menawar, tegas Abu Nawas. Saat kau masuk Islam, Ia menutup buku lamamu dan memberimu buku baru dengan kertas yang sangat putih. Jika Tuhan saja sudah memaafkanmu, lalu siapakah kau hingga berani merasa lebih suci dengan cara menolak maafnya melalui rasa putus asamu? Yahya tertegun. Analogi, koin emas, dan pupuk meruntuhkan tembok rasa bersalah yang selama ini mengurungnya. Ia baru menyadari bahwa merasa tidak layak dimaafkan sebenarnya adalah bentuk lain dari kesombongan akal yang mencoba membatasi luasnya rahmat Tuhan. Ia mengambil manisan buah tin dari nampan Abu Nawas, memakannya, dan untuk pertama kalinya sejak bersyahadat, sebuah senyuman tulus mengembang di wajahnya. Abu Nawas, bisik Yahya, terima kasih telah mencuci koin jiwaku hari ini. Aku baru mengerti bahwa Idul Fitri berarti kembali ke fitrah, kembali menjadi koin emas yang bersih. Suasana Idul Fitri yang damai di Baghdad terusik oleh kedatangan sebuah kafilah megah dari negeri barat. Mereka bukan pedagang, melainkan rombongan utusan gereja yang dipimpin oleh Uskup Gregorius, guru besar sekaligus sahabat lama Yahya, atau Julian. Gregorius datang dengan kemarahan yang terpendam, membawa misi untuk menjemput domba yang tersesat kembali ke kawanannya. Di pelataran tengah kota, di depan halayak ramai, Gregorius berdiri berhadapan dengan Yahya yang didampingi oleh Abu Nawas. "Julian, lihat dirimu," seru Gregorius sambil menunjuk gamis sederhana Yahya. "Kau menukar kemuliaan jubah sutra dengan kain kasar. Kau menukar anggur suci dengan rasa haus. Dan lihatlah orang-orang yang kau bela ini. Mereka saling sikut di pasar, mereka terpecah dalam kelompok-kelompok, dan peradaban mereka mulai goyah oleh intrik internal. Jika Islam adalah kebenaran akhir, mengapa umatnya tampak tertinggal dan semrawut, sementara kerajaan-kerajaan yang kau tinggalkan tetap jaya, bersatu, dan perkasa? Bukankah kejayaan dunia adalah bukti restu Tuhan?"
Logika sederhana, Julian, lanjut Gregorius dengan nada merendah. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Jika Islam itu benar, seharusnya penganutnya adalah manusia-manusia paling sempurna dan kerajaannya paling tak terkalahkan selamanya. Tapi nyatanya, kalian punya penguasa yang lalai dan rakyat yang miskin. Mengapa kau memilih tinggal di kapal yang mulai bocor ini? Abu Nawas melangkah maju. Ia membawa sebuah kotak kayu yang kusam dan retak, namun di dalamnya ia letakkan sebuah intan permata yang sangat besar dan berkilau. Di tangan lainnya, ia membawa sebuah kotak emas yang indah dan berukir, namun di dalamnya hanya ada bangkai tikus yang mulai berbau. Tuan Uskup yang terhormat, ujar Abu Nawas sambil mengangkat kedua kotak itu. Jika kau disuruh memilih untuk membawa pulang salah satu dari kotak ini, mana yang akan kau pilih untuk dipersembahkan kepada rajamu? Gregorius mengerutkan dahi, merasa dijebak. Tentu saja aku akan mengambil intannya, meskipun kotaknya buruk. Siapa yang mau menyimpan bangkai di dalam emas? Abu Nawas tersenyum lebar, membiarkan intan itu terkena sinar matahari hingga cahayanya memantul ke wajah sang uskup. Tuan Uskup, kau baru saja menjawab kegelisahanmu sendiri. Agama adalah intannya, dan umat adalah kotaknya. Kebenaran Islam tidak diukur dari perilaku umatnya yang cacat, sebagaimana keindahan intan tidak berkurang hanya karena ia disimpan di dalam kotak kayu yang retak. Sebaliknya, kemajuan duniawimu adalah seperti kotak emas yang indah, nampak megah dari luar, namun jika di dalamnya kosong dari ketauhidan yang murni, ia hanyalah kemasan yang menyimpan kebusukan. Abu Nawas menatap Yahya, Julian, yang kini mulai tampak tenang. Tuan Uskup, sebuah agama yang benar seringkali memberikan ujian yang berat kepada penganutnya agar mereka tidak menjadi sombong. Kami mungkin sedang terpecah atau tertinggal secara materi, tapi itu adalah proses renovasi. Tuhan membiarkan umat Islam mengalami kesulitan agar mereka kembali pada intan yang mereka lupakan. Sedangkan kalian, Tuhan mungkin memberimu kotak emas, kejayaan duniawi agar kalian semakin terlena dan lupa untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Siapakah yang lebih malang? Orang yang memegang intan di dalam kegelapan, atau orang yang memegang bangkai di bawah lampu kristal? Abu Nawas kemudian menutup pembicaraannya dengan sebuah hikmah yang mendalam. Islam adalah agama yang sempurna, namun kami, pemeluknya, hanyalah manusia yang jauh dari sempurna. Jangan kau salahkan petanya jika sang pengembara salah melangkah. Jangan kau salahkan matahari jika ada orang yang memilih menutup matanya. Yahya tidak memilih kapasitas umat, ia memilih kebenaran Tuhan. Dan kebenaran itu tetap berdiri tegak, tak peduli apakah dunia mengakuinya atau tidak. Uskup Gregorius terdiam 1000 bahasa. Logika, wadah dan isi telah meruntuhkan argumen sosiologisnya. Ia menatap Yahya, bukan lagi dengan kemarahan, tapi dengan rasa heran yang bercampur hormat. Ia menyadari bahwa Yahya tidak dipaksa, melainkan telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kekuasaan duniawi. Aku datang untuk membawamu pulang ke istana, Julian, bisik Gregorius. Tapi aku sadar, kau sudah menemukan rumah yang lebih sejati. Gregorius dan kafilahnya pergi meninggalkan Baghdad dengan damai. Yahya menatap kepergian mereka dengan air mata syukur. Ia berbalik, memeluk Abu Nawas, dan untuk pertama kalinya ia merasa bangga menjadi bagian dari umat yang, meskipun penuh kekurangan, memegang kunci kebenaran yang takkan pernah layu.